Kalau rukun iman itu kan hadisnya ternyata lebih dari satu redaksi. Ada redaksi lain Bapak Ibu. Apa itu iman? Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusul wa bil ba'thi ba'dal maut. Jadi ada satu redaksi rukun iman, percaya hari akhir itu kalimatnya nggak begitu. Redaksinya apa? Kalian percaya ada kebangkitan, ada kehidupan setelah kematian. Kita dikabarin begitu, senang apa takut? Senang apa takut? Harusnya senang. Karena dunia ini begini-gini aja Bapak Ibu. Dulu muda, sekarang udah tua kan? Dulu punggungnya mau diapa-apain juga enak, sekarang bangun tidur udah ruku masih alhamdulillah. Coba kita ajak lari. Ya salam. Setelah dibangkit Bapak Ibu, terjadi hujan sehari, tapi ini sehari di alam sana. Tempatnya di bumi. Jadi kita dibangkitkan di mana? Di bumi ini atau bumi yang lain? Ya di sini dong. Ini kuburan kita. Maka bumi yang diperdebatkan orang-orang eksak, bumi nggak begitu. Maka kita nggak perlu tahu bumi ini flat ataupun bulat. Itu bukan bagian dari iman. Ketika banyak orang bertanya tentang hal-hal yang nggak penting, ada seorang sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Penasaran toh? Apa jawaban Nabi? Ma'adattalah. Apa persiapanmu untuk itu? Saya nggak tertarik bicara bumi flat ataupun bumi bulat. Saya cuma bertanya, apa yang kita siapkan jika bumi ini adalah kuburan kita, lalu kita dibangkitkan lagi setelah itu? Artinya apa Bapak Ibu? Tulang ekor itu tersimpan di situ semua memori yang kita lakukan sepanjang hidup. Ya, seluruh hidup kita ada di situ. Jadi semua bagian tubuh ini dia punya memori. Maka bagian, mohon maaf, bagian tulang ekor itu bagian paling sensitif dari semua tubuh. Di situ ada kenikmatan, di situ ada kehidupan. Ini kan keluarnya dari di situ semua kan? Ya, apa yang keluar dari batu? Seperti keyakinan orang Cina terhadap Sun Gokong. Setelah hujan sperma, maka Allah ciptakan kembali, Allah kembalikan yang sudah pernah ada. Maka jika ada orang tanya, masa orang mati bisa hidup? Jangankan orang yang sudah mati, yang belum ada aja Allah adain. Itu logikanya, disebut kias aulawi. Apa istilahnya? Berarti Quran mengajarkan kias yang berbeda dengan kias Yunani kuno. Di kias Yunani disebut silogisme. Dia ada premis 1, premis 2, lalu kesimpulan. Contoh nih. Bapak Ibu ini ada keberadaannya di suatu tempat. Betul. Coba bayangkan ada makhluk tapi tidak bertempat. Bisa nggak? Mustahil? Mustahil. Saya tanya, Allah ada? Apakah Allah bertempat? Loh, kok bisa membayangin sesuatu tak bertempat? Di mana berarti ada dong, bertempat dong. Nah, ini kalau pakai logika Yunani, ya belajar logika itu perlu Pak, bagi yang mau serius belajar akidah ya. Setiap yang wujud itu bertempat. Ternyata kalimat ini tidak selamanya benar. Yang benar, setiap benda bertempat. Kita bagian dari benda, maka kita bertempat. Allah bukanlah benda, maka Allah tidak itu logika Aristo yang kemudian diadopsi oleh ahli kalam ahli sunnah dan dijadikan sebagai dalil akal. Tapi Quran mengajarkan yang lebih canggih, namanya kias aulawi. Kias aulawi, jika begini aja bisa, apalagi itu.
Itu dalil daripada Imam Ibn Rus mengatakan bahwa logika belajar mantik filsafat tidak haram bagi yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak usah. Ya, baik. Setelah kemudian kembali, apa yang terjadi? Kita ngapain? Duduk-duduk nongkrong, cari kafe pak, ngumpul-ngumpul terus bilang ngopi yuk gitu, gitu nggak? Enggak. Nah, kita pindah ke cabang yang ke-8. Surat Mutaffifin ayat 4 dan 5. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi kita itu nanti di hadapan Allah setelah dibangkitkan semuanya berdiri, nggak ada yang duduk, nggak ada yang sempat duduk. Jadi habis dicipta langsung yaqumu an-nasu lirabbil alamin, semuanya berdiri. Di akhirat tuh nggak ada orang yang duduk karena nggak ada capek. Tubuh kita disiapkan untuk menikmati sorga yang sangat nikmat atau menghadapi siksaan yang sangat berat. Tubuh itu, maka bukan tubuh ini. Tubuh ini kebakar atau kebentur, kepalanya mati. Di akhirat kepalanya dibentur-benturin, dibelah, masih hidup. Berarti tubuh kita sudah beda. Yang sama cuma satu aja, tulang, ekor. Itu reinkarnasi versi akidah Ahlussunnah. Di luar itu nggak ada reinkarnasi di kita. Yang ada dalam kita cuma warisan rohani. Tidak ada reinkarnasi, karena reinkarnasi itu alamnya cuma berputar. Nanti nggak ada akhirat. Mati, pindah lagi, mati, pindah lagi, mati, pindah lagi, mati, pindah lagi, begitu terus. Ya. Jadi kalau ada orang nanya, adakah reinkarnasi dalam Islam? Jawabannya ada, tapi yang seperti ini. Ya. Dan itu tidak disebut tanasukh, reinkarnasi. Ya. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan Nabi SAW bersabda, yaqumun nas yaumal qiyamah li rabbil alamin. Pada hari kiamat orang-orang berdiri semua di hadapan Allah. Hatta yaghiba ahaduhum fi rasyihi ila ansafi udhunayhi, sampai mereka keringetan dan keringatnya, ini bahasanya nggak boleh diterjemahin harfiah ya. Keringatnya, kalau dulu orang tua saya cerita sama guru-guru saya, nanti keringat ente sampai ke tenggelam. Nggak begitu. Coba, pernahkah mengalami keringetan lalu kayaknya ini basah semua? Pernah ngalamin? Itu yang maksud kalimat ini. Jadi tubuh ini basah semua, di sini berkeringat, di sini semuanya berkeringat. Itu maksud daripada orang tenggelam air keringat, bukan nanti keringat jadi air laut, jadi sungai. Ya. Berarti dia belajar akhir zamannya, akhiratnya lewat komik. Komiknya porno lagi betul, nggak ada bajunya. Ya bener kan, nggak baik itu. Tudna asyamsu yawmal qiyamah khalq hatta takuna minhum kamiqdari mail. Tapi betul ini disebutkan bahwa matahari nanti di akhirat didekatkan seperti seakan 1 mil. 1 mil itu berapa? Ya, yang belajar ini nih geografi. Nah, 3 kilo. Kira-kira 3 kilo. Kalau tubuh kita nggak diciptakan kuat, hancur nggak? Hancur. Hancur pasti. Pertanyaannya, apakah itu matahari yang sama dengan matahari kita sekarang? Ya, idza syamsu kuwirat di Quran, ketika matahari digulung, berarti mataharinya udah hancur dong. Tapi habis itu dibalikin lagi oleh Allah, sebagian bumi juga dibalikin oleh Allah. Itu matahari yang bukan matahari ini, tapi dia juga. Maksudnya mungkin panasnya lebih panas, buminya lebih luas, buminya lebih kuat.
Setelah itu kita digiring, kita akan mencari satu pintu seperti Nabi mau naik ke langit. Nabi kemana? Nabi langsung dari Ka'bah atau Nabi ke Baitul Maqdis? Jadi ini ada di kitab Bapak Ibu, bahwa Nabi SAW tidak langsung naik secara fisik dari Ka'bah. Nabi ke pintu langit dulu. Pintu langit bukan di Ka'bah. Pintu langit secara pengalaman rohani Rasulullah SAW adanya di Baitul Maqdis. Jadi wajar kalau tempat ini diperdebatkan ya. Cuma mereka nggak tahu juga sebenarnya benar begitu apa enggak ya. Nah, nanti barulah diganti bumi yang bukan bumi ini. Jadi semua orang nanti ke sana, baru muncul bumi yang baru. Naik, Pak. Bukan bumi ini lagi. Nah, perjalanan itulah di situ nanti ada hisab. Jadi kita nanti padang mahsyarnya 2 kali. Ada padang mahsyar di bumi tempat kita mati ini. Nanti berangkat ke bumi yang baru. Maka disebut dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, Ardul Baida, bumi yang putih. Baru dengar? Selama ini ente belajar akhir zaman, akhirat baru dengar. Kurang piknik bener. Ahlus sunnahnya dipertanyakan ini ya. Dalam akidah Ahlus sunnah itu dibahas detail. Tapi emang saya pun baru paham benar 2019 ke sini. Ya. Dulu udah ngaji hadis belasan tahun aja nggak ngerti. Karena dulu belajar hadis itu mau debat, niatnya mau debat Wahabi. Bukan untuk diri. Maka saya minta ampun kepada Allah karena salah niat dalam ngaji. Ya. Ternyata saudara kita juga itu ya. Kata guru kami Syekh Hasan itu yang paling keras ngeritik Wahabi, tapi apa kata beliau? Kalau nggak ada Wahabi, nggak ada Saudi, habis satu mazhab, yaitu mazhab Hanbali. Jadi Allah buat skenario supaya mazhab Hanbali tetap ada, eksis, itu lewat ulama Wahabi, walaupun mereka tidak murni Hanbali. Kalau kabar dari guru kita yang 9 tahun di sana, ya, Allahyarham Syekh Ali Mustafa, apa kata beliau? Saya belajar 2 mazhab di sana, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Maka beliau dikritik oleh guru kami dari Suriah, Syekh Taufik bin Muhammad Salih Al-Buti. Kata beliau, ini Ali Mustafa ini kok aneh katanya. Orang mazhab Syafi'i tapi besarnya bukan di mazhab Syafi'i. Maksudnya besarnya di kalangan Hanbali, itu maksud beliau. Jadi saudara kita juga itu Pak ya. Cuma mungkin dia membid'ahkan Bapak Ibu. Jangan balas membid'ahkan mereka. Itu sama mengumpat sifat dari kefasikan. Kalau ada orang mencaci kita, kita katakan, oh mereka nggak ngerti saya. Gitu ya. Tapi kalau ngajak debat boleh. Ajak menghujat jangan. Bedakan berdebat dengan ya. Itu hadis yang keberapa ini ya? Jangankan nanti tuh ya, di Bekasi aja panas banget Pak ya. Ya, Jakarta siang-siang panas banget. Maka ada ungkapannya Pak, Bekasi planet terdekat di muka bumi ke matahari. Dan keringetan, kita udah pakai AC, pakai kipas angin masih keringetan. Akhirnya teman-teman kita kalau tidur di sono, itu AC apa kipas angin ini 2. Alhamdulillah kulitnya tebal-tebal Pak. Ini banyak sekali ayatnya. Dikatakan di sini dalam hadis ya. Pada perjalanan itu nanti orang-orang akan dihisap. Nah, ini saya ceritakan secara naratif saja. Di perjalanan itu masing-masing kita akan mengalami pemeriksaan yang lebih mengerikan dari KPK dan BPK.
Ya, jadi yang bekerja di dua instansi itu harusnya lebih soleh dari kita, Pak. Ya, dan mereka juga harus hati-hati. Mereka juga sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan karena ada unsur-unsur politik itu apa lalu melakukan sesuatu. Ya, terus setelah kemudian diperiksa keluarlah buku. Nah, maka disebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun yang diberikan lewat tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti dia akan ketemu keluarganya dengan bahagia. Pertanyaannya, ini keluarga yang mana ini? Masing-masing kita itu sudah ada keluarga yang nunggu di surga. Sudah ada yang nunggu di surga. Ada keluarga ukhrawi, ada keluarga dari dunia. Ini yang dimaksud adalah keluarga yang di surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ke keluarganya dengan wajah berseri-seri karena dapat rapor yang bagus. Dan sebaliknya kalau diberinya dari belakang, ya, min wara amma man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Kalau dari belakang lu sini gitu-gitu, nggak dihargai sama sekali dan maka malah dimurkai. Maka orang ini yasla sa'ira, wajahnya asem, wajahnya galau, ya, nggak usah aneh-aneh. Mau diperiksa sama BPK itu ekspresi orangnya gimana, Ayah Zaki ini? Itu mereka gimana? Ini lebih ngeri dari presiden, Pak, kalau lagi meriksa. Dia datang itu lebih menakutkan daripada polisi. Ya, itu orang baik-baik, sudah tanyain minum, semuanya. Ya. Itu malaikat nggak makan, nggak minum, nggak bisa disogok pakai kopi. Ya, nggak bisa sama sekali. Maka kita, kata para ulama, jika Allah yang langsung hisab, kamu tidak akan dihisab yang berat, karena Allah pasti menghisabnya dengan Rahman dan Rahimnya. Wa yasla sa'ira, lalu dia dibuang ke neraka. Neraka itu bahasa Arabnya banyak, salah satu istilahnya sa'ir. Cuma saya nggak bingung kenapa banyak kita keliru dan mengira ada macam-macam surga, ada macam-macam neraka, ada neraka jahanam, neraka sa'ir. Bukan begitu. Jahanam itu bahasa Aramaik Suryani yang dipakai semuanya dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Jahanam, api artinya. Dalam bahasa Arab ada sa'ir, ada nar, ya, ada wel. Itu artinya sama semua. Unnar, nama-nama neraka. Neraka juga banyak namanya. Jadi satu neraka itu banyak namanya. Ada nama sa'ir, ada nama wel. Jadi dia apa amal kita namanya beda. Di juga di dalam neraka itulah baru ada tingkatan-tingkatan. Nerakanya banyak nama. Waktu kita dulu buka kajian nama ruh, orang pada ngamuk-ngamuk. Yang ngamuk ustadz juga kan, lucu juga. Dia nggak nemu bilang aja saya nggak ketemu, nggak usah sok tahu. Karena saya ketemu kitabnya, saya ketemu dalilnya, ketemu ulama yang mengatakan ada nama ruh, namanya isim ghaib. Ada ulama dan itu imam Thariqah, imam Ahlussunnah yang dipuji oleh imam Ahlussunnah yang lain. Maka kalau kita nggak tahu adabnya apa, cukup mengatakan saya tidak mengerti. Ya, ini adabnya. Kalau antum beda faham sama teman, terus kita nggak cocok nih, menurut kita dia salah nih, cukup mengatakan apa? Oh, saya nggak mengerti yang kamu amalkan. Itu cukup. Kalau Imam Bukhari bilang nggak tahu, berarti hadisnya nggak ada. Kalau antum bilang hadisnya nggak tahu, hadisnya ada nggak? Ya, Imam Bukhari hafal 500.000 hadis. Terus dia ngomong, la adri,
Saya nggak tahu hadis ini. Berarti itu indikator hadisnya ada apa nggak ada? Nggak ada hadisnya. Kalau antum nih ngomong nggak ada, itu hadisnya nggak ada apa ada? Ada lah. Ada di sini yang pernah hafal 40 hadis, 42 hadis? Enggak ya? Enggak. 42 hadis. Enggak ada kan? Tuh gimana mau hafal 400.000, 500.000? Ya, paling hadasnya yang sebanyak 500.000. Ini masih banyak Bapak Ibu. Ah, nanti di bulan depan insya Allah kalau umur kita panjang akan ada dialog. Jadi nanti bertemu Allah itu ada macam-macam. Ada bertemu kalam, ada bertemu wajah, ada bertemu hisab. Nanti akan ada bertemu kalam. Kita cuma dengar kalamnya tapi kita nggak ngeliat dia. Itu di padang mahsyar saat orang akan dihisab. Dan masing-masing orang dia mendengar dengan rasa yang beda. Kita nih masing-masing Allah berkalam sekali kalam, tapi kita cara nangkapnya semuanya beda. Ada yang ketakutan, ada yang bahagia, padahal kalamnya sama, kalamnya satu. Semoga kita termasuk yang bahagia itu. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita lanjutkan di bulan depan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan azan.